Hanya karena masalah ikan di Empang, seorang polisi di Pinrang, Sulawesi Selatan menganiaya emak-emak yang juga masih kerabatnya. Video penganiayaan ini viral di media sosial dan pelaku kini diproses hukum. Anggota polisi berinisial Aibda S ini menganiaya seorang perempuan paruh baya yang masih kerabatnya di desa Waitue, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Awalnya, Aibda S hanya memarahi sambil mencekik leher, namun tidak lama kemudian Aibda S juga beberapa kali memukuli wajah korban. Warga yang ada di lokasi dan perekam video tidak ada yang berani menenangkan Aibda S yang sudah emosi. Awalnya perdebatan keduanya dipicu masalah hasil penjualan ikan di Empang milik keluarga pelaku. Korban yang menjual ke pasar dituduh pelaku tidak melaporkan semua hasil penjualan. Video penganiayaan ini akhirnya viral setelah diunggah ke media sosial. Pelaku diketahui berdinas di Polsek Matiro Buru, kini ditahan di Propam Polres Pinrang. Dari korban ini masih ada hubungan keluarga. Permasalahan terjadi ada kesalahpahaman. Kesalahpahamannya korban ini disuruh oknum polisi untuk memanen ikan di empangnya. Laporan dari korban ini, laporannya hasil ikan di empang sedikit, sedangkan oknum polisi mendapat laporan dari pihak lain bahwasanya panen ikan di empangnya lumayan banyak, akhirnya terjadi miskomunikasi. Pada saat datang kemarin dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak sepakat untuk damai secara kekeluargaan, dituangkan dalam kesepakatan acara. Meski masalah penjualan ikan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, namun Aibda S tetap akan dikenakan sanksi karena pelanggaran kode etik Polri yang kini diproses di Propam Polres Pinrang. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Ngawi, Jawa Timur. Korban ditemukan anak perempuannya dengan sejumlah luka tusuk di badannya. Sementara keberadaan anak korban yang tinggal bersama tidak diketahui keberadaannya. Wahid, 50 tahun, warga desa Gayam, Ngawi, Jawa Timur, ditemukan tidak bernyawa di ruang tamu rumahnya. Korban pertama kali ditemukan anak perempuannya Erika Sekar Ayu yang curiga rumah ayahnya dalam kondisi gelap dan pintu terkunci. Saat ditemukan pada tubuh korban terdapat sejumlah luka tusukan. Sementara anak korban lainnya atas nama Fahri Agung Ervanto tidak diketahui keberadaannya. Saat diperiksa, Erika juga tidak menemukan pakaian adiknya di kamar. Baju ini darah, tak buka lagi, posisi dada ini udah bolong 3, kayak ditusuk pisau. Di situ kan di rumah cuma ada adik saya sama bapak. Terus kecurigaannya ya pertama di adik. Setelah hampir 1 minggu buron, pelaku pembunuhan yang tak lain anak laki-laki korban berhasil ditangkap polisi di wilayah Solo, Jawa Tengah. Dalam pelariannya, Fahri Agung bersembunyi di sebuah masjid. Saat ditangkap, polisi juga menemukan pisau yang digunakan korban membunuh ayahnya. Dari pengakuan tersangka, dirinya tega membunuh ayah kandungnya karena tidak ingin lagi merawat korban yang menderita stroke. Alasannya, pelaku ingin mencari pekerjaan. Berapa kali? Kalau dia itu 3. Sempat membersihkan darahnya enggak? Enggak. Kamu tinggal aja? Iya. Terus bisa kamu bawa kenapa? Setelah saya sadar itu, saya panik. Ya. Panik langsung kabur itu. Itu kenapa saya kayak gini, saya gitu, gak tahu. Gitu. Pelaku ditemukan berdasarkan hasil lidik dari informasi warga di Pasar Kliwon di Solo. Tadi sebelumnya pelaku sempat melarikan diri, menghilang dari lokasi kejadian. Pelaku sendiri siapa dan? Pelaku sendiri merupakan anak dari korban atas nama Fahri. Tersangka dijerat pasal KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Pemirsa, di Garut, Jawa Barat, seorang pekerja pabrik tahu membunuh temannya saat sedang tertidur di kamar mes pekerja. Pemicunya, pelaku sakit hati karena sering dihina korban. Selain membunuh, pelaku juga mengambil uang 2 juta rupiah milik korban. Warga kampung Dangder, Desa Majasari, Garut, Jawa Barat geger dengan pembunuhan Rohmat, salah seorang pekerja di pabrik tahu setempat. Rohmat ditemukan tewas di kamar mes pekerja dengan luka akibat penganiayaan. Kurang dari 24 jam, aparat Polres Garut berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain teman sekamar korban. Pemuda 34 tahun ini ditangkap di Desa Citapen, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepada penyidik, tersangka membunuh korban karena sering menghina kondisi fisiknya. Selain menganiaya korban hingga tewas dengan besi, tersangka juga mengambil ponsel dan uang korban sebanyak 2 juta rupiah. Bahwa adapun motif dari tersangka melakukan tindakan ini yaitu karena setiap hari korban yang merupakan karyawan senior yang paling senior di pabrik tahu tersebut selalu mengolok-olok tersangka ya, karena masalah tinggi badannya, kemudian ada beberapa kata yang tidak baik gitu kan ya, seperti itu. Jadi mengatasnamakan yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tersangka ini tersinggung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, misteri tewasnya siswa SMP yang jasadnya ditemukan di sungai di Lampung Barat, Lampung Januari lalu akhirnya terungkap. Korban ternyata dikeroyok hingga tewas oleh 6 teman sekolahnya yang dendam karena korban kerap dibully melaporkan pelaku ke guru. Polres Lampung Barat, Lampung menguak misteri pembunuhan siswa SMP yang jasadnya ditemukan di Sungai Waikabul pada Januari lalu. Polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka yang semuanya merupakan teman sekolah korban. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan ini bermula saat korban yang kerap dibully oleh salah satu pelaku melawan hingga terjadi perkelahian. Rekan korban kemudian melaporkan insiden ini ke guru BP, hingga pelaku dipanggil dan ditegur. Dendam karena laporan tersebut, pelaku kemudian mengajak 5 rekannya untuk mengeroyok korban. Korban yang diajak bertemu di kebun kopi kemudian dikeroyok hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban ke Sungai Waikabul. Antara korban dan tersangka kontak fisik, tersangka ini kalah, mungkin masih timbul amarah atau dendam sehingga mereka merencanakan hal tersebut sampai dengan pengeroyokan dan meninggal dunia si korban. Polisi menyita barang bukti balok kayu yang digunakan pelaku saat mengeroyok hingga korban tewas. Sementara itu, ke-6 pelaku didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dalam proses hukumnya. Ke-6-nya dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, jasad siswa SMP ditemukan di Sungai Waikabul yang awalnya diduga korban terpleset dan tenggelam. Namun pihak keluarga curiga karena terdapat luka lebam di tubuh korban hingga meminta agar dilakukan visum. Setelah mendapatkan fakta penyebab kematian, keluarga langsung melapor ke polisi hingga kasus ini akhirnya terungkap. Tersinggung dalam pengaruh minuman keras, seorang pemuda di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan tikam temannya dengan senjata tajam. Pelaku tersinggung terhadap korban karena salah satu keluarganya diperlakukan tidak menyenangkan. Dadang hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Pria 25 tahun ini terlibat penikaman terhadap Doni Agusman 22 tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa berawal saat keduanya dalam pengaruh minuman keras berselisih paham. Pelaku tersinggung terhadap korban karena salah satu keluarganya diperlakukan tidak menyenangkan yang berujung penikaman.
Korban tewas kehabisan darah usai dada dan lehernya terkena serangan senjata tajam. Terjadi selisih paham dengan seseorang dengan inisial DA. Kemudian selisih paham ini akhirnya yang bersangkutan atau tersangka DG ini melakukan penikaman terhadap korban DA. Yang bersangkutan menyerahkan diri, kemudian sudah kita amankan, dan saat ini yang bersangkutan atau tersangka DG sudah kita amankan. Polisi menyita sejumlah barang bukti kejahatan sementara pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemuda pembunuh adik kandungnya di Surabaya, Jawa Timur tertangkap setelah buron 4 minggu dan pelaku yang ditetapkan tersangka oleh polisi mengaku sakit hati karena sering dihina sang adik. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pembunuhan Rizky Agus Saputra, warga Jalan Kedinding, Kenjeran. Pelaku merupakan kakak kandung korban bernama Rudi yang kabur ke rumah mantan istrinya di Lamongan, Jawa Timur. Pria 34 tahun ini sempat diberitakan mengidap gangguan kejiwaan. Namun dari hasil pemeriksaan polisi, Rudi membunuh adiknya karena sakit hati sering dihina korban. Menurut pelaku, caci maki adiknya semakin menjadi saat dirinya di PHK. Masalahnya sepele, iya tersinggung. Cuma saya sabar aja. Alasannya apa, Mas? Sampai membunuh adik kandung. Tersinggung. Polisi juga menyita sebilah pisau dapur sepanjang 25 cm yang digunakan pelaku menganiaya adiknya. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tersangka ini habis di PHK, kemudian habis cerai dengan istri, kemudian dihina atau disampaikan bahwa oleh si korban jangan nyusahin keluarga terus, jangan minta-minta uang ke orang lain terus, seperti itu. Kakak perempuan Rizky Agus Saputra histeris menyaksikan perkelahian yang berujung pembunuhan kedua adiknya. Peristiwa ini sontak membuat warga Gang Flamboyan, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur geger. Rizky tewas di ruang tamu rumahnya setelah dianiaya kakaknya Rudi. Korban alami 8 luka tusukan di tubuhnya termasuk di dada. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo untuk diautopsi. Tidak sedikit peristiwa pembunuhan di lingkungan terdekat dipicu lantaran salah ucap atau sengaja melontarkan kalimat yang bisa menyakiti hati seseorang. Berpikirlah bijak sebelum berucap agar hubungan kepada sesama tetap harmonis. Usai jeda, realita akan kembali dengan informasi seorang pelajar dikeroyok karena dituduh mencuri kaca spion. Tetaplah bersama kami.